wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan teruskan surat At-Taubah kita, surat yang ke-9. Pada malam hari ini kita masuk pada ayat 76 sampai 80. 76 sampai 80. Bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustazina Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membantu kita, membimbing kita, memperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu kita mengikuti bacaan beliau agar kita juga sedikit demi sedikit bacanya semakin lama semakin ahsan, semakin bagus, semakin sesuai dengan makhraj yang benar. Kita masuk ke screen dan kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, untuk membacakan kepada kita surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 86 sampai 80. 86 sampai 80. Kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, falyatafaddal. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهم من فضله بخلوا به فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم
Alam ya'lamu ya'lamu anna anna Allah Allah ya'lamu ya'lamu sirrahum sirrahum wa wa najwahum ونجواهم وأن الله علام الغيوب ونجواهم وأن الله علام الغيوب الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم والذين لا والذين لا يجدون إلا يجدون جهدهم جهدهم فيسخرون منهم يسخرون الله منهم ويسخرون منهم سيرى الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم استغفر لهم لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم إن تستغفر لهم لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله
Allahumma salli ala اللهم صل Muhammad. على محمد وآل محمد Allahumma كما salli ala صليت على Muhammad wa ali محمد Muhammad. وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Kita haturkan terima kasih banyak, syukran kathira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi beliau, memberkahi keluarga beliau, dan terutama juga berkahi negara beliau. آمين Sehingga آمين beliau selalu bersama dengan kita sampai akhir hayat kita bersama-sama. آمين يا الله آمين آمين Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran tadi, semoga dengan Amin. ayat-ayat yang dibaca tadi, Allah SWT mengirim malaikat kepada rumah-rumah kita masing-masing, bersab-sab sampai kepada arasy Allah SWT, dan Allah selalu menyebut nama kita dan nama orang tua kita di hadapan majelis malaikat tersebut. آمين يا رب العالمين Kita teruskan surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah surat yang ke-9. At-Taubah artinya bertaubat atau pengampunan. Surat ini turunnya di Madinah. Surat yang turun di Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Kalau turunnya di Mekah namanya Makkiyah. Surat ini ada 129 ayat dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-80. Jadi tinggal kurang lebih 49 ayat lagi. 49 ayat kurang lebih 10 kali pertemuan. Kita review dari ayat terakhir, yaitu ayat 85 dari surat ini, baru kita lanjutkan pada ayat-ayat yang tadi kita baca. Di ayat yang ke-85 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka, di antara orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah Nabi di Madinah, tetapi mereka punya tujuan-tujuan buruk terhadap Nabi dan Madinah. Maka mereka juga terkadang membuat janji kepada Nabi, kepada Allah. Janjinya dikatakan, lain atana min fadlih, apabila kami mendapatkan karunia, kami mendapatkan kelebihan rezeki, kami mendapatkan keutamaan, lanasaddaqanna, kami akan bersedekah, atau kami pun akan membenarkan ajaran agama ini. Jadi terkadang ada orang pengen beragama kalau kebutuhannya, keinginannya terpenuhi. Ini yang disebut dengan beragama secara subjektif. Walanakunanna minas sholihin, dan berkata kami akan menjadi orang-orang saleh. Pada pertemuan terakhir kita mendiskusikan sedikit kata-kata lanasaddaqanna, karena ada yang bertanya kenapa di terjemahan menggunakan kata bersedekah. Ya. Sedangkan kata-kata nasaddaqa itu kan membenarkan sebetulnya. Walaupun kata-kata sedekah juga berarti membenarkan. Kalau kita bersedekah itu kan membenarkan bahwa apa yang kita dapatkan itu hakikatnya dari Allah. Jadi apabila kita mengakui bahwa yang kita dapatkan rezeki, katakanlah uang yang kita dapatkan itu hakikatnya dari Allah, maka kita akan bersedekah. Tetapi bukankah kita ketahui bahwa bukan hanya uang yang kita dapatkan dari Allah, tapi segala-galanya. Dan terutama lagi masalah kenabian, kerasulan. Ini adalah rezeki yang paling besar. Dan inilah yang harusnya kita benarkan. Jadi kalau harta tadi kita benarkan dengan cara bersedekah, maka harusnya kalau Nabi dan Rasul yang Allah tunjuk dan turunkan kepada kita, lalu turun-temurun sampai kemudian akhir zaman, juga harusnya kita benarkan. Nah, kita sudah lihat juga bahwa ayat seperti ini ada yang mirip sekali di surat Al-Munafiqun, kita sudah lihat sebelumnya. Surat Al-Munafiqun, ayat-ayat terakhir, hampir ayat terakhir, ayat 10. Ketika dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akuna minas salihin. Ya, jadi situ dikatakan fasaddaqanna, kami akan membenarkan dan kami akan menjadi orang saleh. Ya. Bisa kita lihat pada surat yang ke-63 ya.
surat 63. Ayatnya 10 ya. Ini dia. Jadi kita langsung di sini nih. Fayaqula, maka pasti akan berkata, jadi siapa saja kedatangan ahadakumul maut, fayaqula rabbi, Tuhan kula la akhartani, kenapa engkau tidak mengakhirkan ajalku kepada waktu yang dekat. Fasaddaka, saya akan bersedekah, saya akan membenarkan. Wa kun minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ya, jadi di sini kita lihat. Dan kalau kita lihat bahwa kata fasaddaka ini dengan kata ini juga lana saddaqana, itu sebetulnya yang ada di Quran selalu yang disesali itu adalah tentang kepemimpinan. Jadi yang disesali selalu adalah tentang kepemimpinan. Anggaplah misalnya kita lihat di sini surat surat Ghafir tadi ya, 47 ya. Surat Ghafir tadi kita angkat di sini. 41 ayat 47. 40 ya. Coba kita lihat di sini, ini surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 47. Wa idh yatahajjuna, dan ingatlah ketika mereka saling berhujjah, berbantah-bantahan. Yatahajju itu saling berargumentasi. Ya. Finnar, di dalam neraka. Jadi ahli neraka ini nanti saling salah menyalahkan, saling tuduh-menuduh, berbantah-bantahan. Yatahajjuna finnar. Fayaqulu du'afa'u, maka berkatalah orang du'afa. Du'afa maksudnya di dunia. Kata du'afa di sini baik dari segi ilmu, ekonomi dan sebagainya, cenderung adalah orang yang dipaksa dalam tanda petik. Maka lawannya adalah istakbaru. Ya, ini adalah istakbaru. Jadi berbantah-bantahlah antara ad-du'afa dan antara istakbaru. Antara ad-du'afa, berkatalah ad-du'afa yang lemah, yang dipengaruhi di dunia, ikut-ikutan, lilladina, kepada orang-orang yang istakbaru, yang menyombongkan diri, yang yang mempengaruhi, ya, mendesak ini supaya ini ikut-ikutan. Kata ini kepada ini. Inna kunna, sungguhnya dulu di dunia, kunna artinya kami dulu di dunia, lakum terhadap kalian, tabaan pengikut. Jadi kami dulu di dunia adalah pengikut kalian. Jadi yang ini ikut ke sini. Fahal antum mughnuna anna, maka apakah kalian sanggup mughnuna, melepaskan anna dari kami, nasiban minan nar, yaitu siksaan dari neraka. Nasiban itu bagian dari neraka, siksaan dari neraka. Artinya bisakah kalian melepaskan kami dari siksaan neraka? Karena kami dulu di dunia adalah pengikut kamu, taba'al lakum, kami adalah pengikut kalian. Maka ini menuntut supaya ini dilepaskan. Nah, apa kata ini? Istakbaru, mustakbir ini. Qala alladziina istakbaru, berkatalah orang-orang mustakbir itu. Inna, sungguhnya, kullun, semuanya, pihak sudah ada dalam neraka sekarang. Jadi artinya marilah kita tidak usah bersalin salah menyalahkan. Kita sekarang semuanya, masing-masing kita sudah ada di dalam neraka. Inna Allah, sungguhnya Allah, qad hakama bainal ibad. Sungguh Allah telah menghakimi, telah memutuskan hukum di antara hamba-hambanya. Begitulah seterusnya. Ya. Sampai salah menyalahkan. Jadi ini artinya apa? Ini yang paling disesali. Kita juga bisa melihat ini di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi surat Al-Baqarah ini kita tambahin sedikit pembahasannya karena minggu lalu ada jemaah kita dari Malaysia, Ibu Aslina, yang bertanya tentang ini. Ya, kita jelaskan sedikit. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 100, ya, 66, 167. Surat Al-Baqarah 166, 167. Iztabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabahu. Ingatlah tatkala orang-orang diikuti, ini tubi'u itu diikuti, alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Orang yang diikuti kan berarti kan orang penting di dunia. Tabarra, berlepas diri. Berlepas dari mana? Minal ladzina tabahu, dari orang-orang yang tabahu, mengikutinya. Apa sebabnya? Karena yang diikuti ini wara'au, melihat al-azab, azab. Mereka telah melihat azab.
Maksudnya mereka ternyata sama-sama yang diikuti dan mengikuti sama-sama masuk ke dalam neraka. Sehingga di depan api neraka wa taqatta'at bihimul asbab. Maka terputuslah pada saat itu asbab hubungan-hubungan. Wa taqatta'at bihimul asbab. Terputuslah hubungan ikut dan pengikut. Wa qala alladziina tabau, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. Ya, yang mengikuti berkata kepada yang diikuti tentunya. Lau anna lana karratan, seandainya kami masih ada kesempatan sekali lagi kembali ke dunia, panatabarra, kami pasti akan berlepas diri minhum, dari mereka, dari orang yang kami ikuti itu. Kama sebagaimana tabarra minna, mereka berlepas diri dari kami pada hari ini. Jadi seandainya ada kesempatan sekali lagi kembali ke dunia, saya akan berlepas diri. Nah, kan berarti bahwa yang mereka benarkan di dunia salah. Membenarkan orang salah dan menyalahkan orang benar. Jadi intinya adalah la saddaqanna tadi yang benar. Harusnya membenarkan yang benar. Itulah sebabnya doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kita harus menjadi ittiba kepada mereka. Bukan ittiba kepada yang salah. Jadi begitu juga arinal batila batila warzuqna jitnabah. Perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil dan beri kemampuan kepada kami untuk berlepas diri dari mereka. Bukan justru berlepas diri daripada yang benar. Ya. Jadi fanatabarra minhum, kami akan berlepas diri mereka kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami pada hari ini. Tapi apakah itu bisa terjadi? Allah mengatakan kadzalika, itu demikianlah yurihimullahu a'malahum. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka dulu di dunia yang mengikuti orang yang salah, hasaratin, hanya menjadi penyesalan alaihi bagi mereka. Wa mahum, dan mereka semuanya yang mengikuti dan diikuti sama-sama bi kharijina minan nar, masuk ke dalam neraka. Nah, dari ayat ini dan banyak lagi ayat yang lain, kita juga bisa menemukan di dalam surat Saba misalnya. Surat Ibrahim juga ada. Jadi salah menyalahkan seperti ini. Dan saya kira cukup dengan dua surat ini, surat surat Ghafir dengan surat Al-Baqarah ini menunjukkan kepada kita bahwa harusnya berkaitan ini adalah membenarkan yang pantas dibenarkan. La nasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin, karena ini adalah kata saleh. Minas saleh artinya menjadi bagian daripada mereka. Mereka ini adalah orang-orang saleh seperti pembahasan kita sebelumnya tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim itu fil akhirati minas shalihin. Jadi inilah terakhir pembahasan kita. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 76. Ingat tadi kata-kata mereka, dia ingin bersedekah, dia ingin membenarkan kalau mendapatkan karunia dari Allah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Falamma atahum min fadlih, maka tatkala Allah memberikan kepada mereka karunia-Nya, kesehatan, ekonomi, macam-macam, tiba-tiba mereka menjadi bakhilu bihi. Bakhil itu bisa dalam pengertian tidak mau berkorban dengan harta dengan dirinya. Karena untuk bersama dengan kebenaran atau membenarkan yang benar itu butuh pengorbanan. Membenarkan yang benar itu butuh pengorbanan. Ya. Orang-orang terkadang harus dibunuh. Kita lihat orang-orang yang benar-benar membela Palestina itu benar-benar diperlakukan luar biasa. Ya, kita lihat Houthi hanya sekedar membantu Hamas Palestina, Gaza. Tapi apa yang dilakukan kemarin Donald Trump begitu diangkat adalah mengembalikan atau menyebut kembali Houthi itu sebagai kelompok teroris. Kalau kita berpikir waras kan lucu ya. Kenapa bukan Israel yang disebut negara teroris? Membunuh hampir 50.000 orang. Hamas tidak ada sipil yang dibunuh. Yang diserang hanyalah kapal-kapal yang ingin membantu Israel. Kan sederhana. Jadi kapal-kapal yang ingin membantu Israel, ataukah kapal-kapal yang merupakan kebutuhan hidup orang Israel. Kapal-kapal logistik misalnya yang memenuhi kebutuhan Israel. Nah, dan itu pun Hamas Houthi lakukan hanya sederhana, yaitu agar Israel menghentikan pembantaiannya di Gaza. Kalau pembantaian di Gaza dihentikan, berhenti juga
Houthi melakukannya. Tapi luar biasa, Donald Trump kemarin mengumumkan bahwa Houthi itu adalah teroris. Bukan Israel yang justru telah membunuh hampir 50.000 dan mayoritasnya anak-anak dan perempuan. Ingat, mayoritasnya anak-anak dan perempuan. Mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan. Tetapi yang disebut teroris adalah Houthi. Inilah dunia. Nah, jadi inilah yang terjadi. Artinya apa? Kalau kita berada pada kebenaran, ya kita harus mengorbankan diri dan harta benda kita. Nah, tapi banyak orang tidak mau ke situ. Bakhilu bihi. Mereka tiba-tiba pelit, bakhil terhadapnya. Kita sudah cerita tentang peristiwa Karbala beberapa hari yang lalu, beberapa kali di tempat ini. Bagaimana orang yang tadinya mendukung, tiba-tiba mundur ke belakang karena diancam tidak akan diberikan harta benda. Maka mereka tiba-tiba takut. Bakhilu bihi wa tawallaw, lalu mereka berpaling. Nah, kata-kata berpaling di situ kita tanya, berpaling dari mana? Berpaling dari orang yang pantas dibenarkan, dari insan kamil. Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Mereka kemudian berpaling dan kemudian membelakang. Ya, artinya bahwa tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal selama-lamanya kepada yang tadinya ingin mereka dukung, tetapi karena diancam tidak akan mendapatkan tidak memenuhi kebutuhan dunianya, maka kemudian mereka bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Seperti yang kita sering contohkan, yaitu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang tiba-tiba memiliki keberanian untuk membunuh cucu Nabi Al-Husain di Karbala setelah diancam kalau tidak mau pergi akan dicopot, akan dicabut, akan dihentikan dari jabatannya sebagai wali kota di Rai. Ya, begitulah jemaah sekalian. Jadi menjadi tiba-tiba bakhil, watawalau dan berpaling dan membelakang, wahum muridun. Inilah pertarungan paling besar dalam kehidupan manusia, yaitu takut akan kehidupan dunia. Bukan takut kepada Allah, tapi takut kehidupan dunia. Kalau takutnya kita kehidupan dunia itu adalah kaitannya dengan akhirat, tidak masalah. Tapi kalau takutnya kepada kehidupan dunia adalah karena kehidupan dunia itu paling tinggi, ini salah. Maka siapa nanti yang memegang dunia kita sembah. Seperti mana dulu orang menyembah Fir'aun, karena Fir'aun itu bisa memberikan pekerjaan. Nah, jadi ini yang Allah kecam dalam Al-Quran. Jadi ada di antara mereka setelah diberikan karunia-Nya, tiba-tiba mereka bakhil. Kita lihat ayat ini di surat Muhammad. Ini ada juga surat Muhammad ini ya, yang menyebabkan Allah mengancam mereka akan mengganti dengan kaum yang lain. Coba kita baca dari ayat 37 ini. 37. Surat Muhammad itu surat 47 ini. Surat 47 ayat 37 dan sampai 38. Karena memang cuma 38 ayat. In yas'alkumuha, jika atau seandainya atau bila mana Allah meminta kepada kalian. Ya, artinya Allah meminta. Allah kan tidak pernah minta kepada kita. Ya. Seandainya jika Allah meminta kepada kalian sesuatu yang merupakan apa yang kita sebut dengan kepunyaan kita, fayuhfikum, maka dan ketika Tuhan meminta itu adalah mendesak kalian, apa yang terjadi kata Tuhan? Tabakhalu, kalian akan menjadi bakhil. Apa yang Allah minta dari kita sebetulnya sederhana. Yang Allah minta kepada kita adalah mengijabah Rasulnya. Yastajibu lillahi wa rasulihi. Mengijabah, memenuhi permintaan Allah dan Rasulnya. Ini kan kita sudah bahas di surat Al-Anfal. Ya. Yastajibu, memenuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Kita sudah bahas dulu di sini. Ya. Surat Al-Anfal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Iza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Karena panggilan Allah dan Rasul lima yuhyikum, pasti menghidupkan kalian. Ya. Jadi Allah memanggil kita manusia, Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang masuk di dalam ayat ini. Ya, apabila Allah memanggil kalian, meminta kepada kalian, fayuhfikum, dan mendesak, apa yang terjadi? Tabakhalu, kalian menjadi bakhil, pelit. Wa yukhrij adghanakum, sehingga kemudian dengan panggilan itu Allah
mengekspos ya, sifat-sifat kalian yang paling penting, yaitu kedengkian, adganamkum. Baru kemudian, ha antum begitulah kalian ini. Ha antum begitulah kalian, ha ulai. Tuda'auna litunfiqu fi sabilillah. Kalian dipanggil, diajak, disuruh untuk litunfiqu, menginfakkan harta di jalan Allah. Mengorbankan harta di jalan Allah. Faminkum may yabkhal, maka di antara kalian ada yang bakhil. Faminkum may yabkhal. Wa may yabkhal, dan siapa yang bakhil, fa innama yabkhalu an nafsi. Maka sungguh dia telah bakhil kepada dirinya sendiri. Jadi bukan kepada Allah. Jadi kalau kita bakhil di sini bukan kepada Allah sebetulnya, bukan kepada dia, tapi kepada diri sendiri, kata ayat ini. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang bakhil, maka sungguhnya dia bakhil kepada dirinya sendiri. Wallahul ghani, dan Allah itu adalah al-ghani, maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kalian adalah fakir. Wallahul ghani, Allah ghani, kaya, dan kalian adalah fakir. Wa in tatawallaw, kalau kalian berpaling, artinya menolak, yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Summa, kemudian la yakunu amsalakum. Pengganti itu tidak seperti kalian, tidak pelitnya. Ini sebab-sebab turunnya ayat-ayat ini sama dengan surat Al-Jum'ah ayat 2, yaitu berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Ketika bertanya sahabat-sahabat, siapakah kaum yang lain itu, ya Rasulullah? Qauman ghairakum. Siapakah kaum yang lain itu? Nabi kemudian menaikkan tangannya di atas pundak Salman, lalu mengatakan, min qaumi Salman. Ya, min qaumi Salman. Itu riwayatnya banyak ya. Min qaumi Salman. Kita sudah pernah angkat juga di pembahasan kita di tempat ini, kalau tidak salah waktu kita membahas surat Al-Anfal dulu. Ya. Jadi min qaumi Salman. Ya. Dan kaum Salman ini, summa la yakunu amsal. Tidak seperti kalian. Apa kalian? Bakhil, ya, pelit. Lihatlah apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Ya. Nah, jadi cuma sekian berbahagia ini adalah bakhil. Kita lihat lagi satu ayat, surat Ali Imran. Ya, kalau orang bakhil merusak dirinya sendiri. Surat Ali Imran 180. Ali Imran itu surat 3 ya. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah. Dan janganlah orang-orang yang bakhil itu menganggap, yahsaban itu menganggap, mengira. Laknya di sini kembali ke sini. Dan janganlah orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir itu menganggap, mengira bahwa bima atahumullah, bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk karunia-Nya itu khairul lahum, huwa khairul lahum. Jangan menganggap bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Karena apa yang kita bakhilkan sebetulnya adalah pemberian Allah, karunia Allah kepada kita. Makanya dikatakan bal huwa syarrul lahum. Bahkan sifat bakhil itu adalah buruk bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhlu bihi yaumal qiyamah. Yutawwaquna itu akan dikalungkan di leher mereka. Apa-apa yang mereka bakhilkan dulu di dunia pada hari kiamat. Jadi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dikalungkan di lehernya orang-orang yang bakhil itu. Orang yang pelit, orang yang kikir. Ya. Bakhil itu bahasa Arab, kalau bahasa Melayu kita adalah kikir. Ya. Atau pelit. Pelit, kikir. Bahasa Arabnya bakhil. Jadi nanti di akhirat, apa yang dibakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya. Semua yang dia bakhilkan, dikalungkan di lehernya, dan menjadi berat dan panas. Walillahi, kenapa? Karena semua milik kita hakikatnya bukan milik kita, tetapi walillahi miratus samawati wal ardh, milik Allah, karena Allah yang merupakan pewaris langit dan bumi. Artinya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah lagi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan akan mengetahuinya. Kita lanjut. Ini ada hadis ya, tentang tabiat orang munafik. Jadi ini adalah tabiat orang munafik. Ya, ini kita ambil dari hadis Imam Bukhari nomor 2279. Ya, 2279. Ini hadisnya, ini kita baca saat Hadatsana Bishr bin Khalid, akhbarana Muhammad bin Ja'far, an Syu'bah, an Sulaiman, an Abdullah bin Murrah,
an Masruq an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibn Amr, ya. Abdullah ibn Amr, di sini Umar ya, yaitu Nabi bersabda, kata mereka, qala arba'u man kunna fihi kana munafiqan au kanat fihi khaslatun. Jadi ada 4 perkara, arbaun, ada 4 perkara, man kunna fihi, yang siapa ada padanya, siapa yang salah satu, man kunna fihi, siapa yang salah satu dari 4 ini ada padanya, kana munafikan, maka dia termasuk memiliki sifat munafik. Tentu kita tidak boleh menyebutnya munafik, tapi ada sifat-sifat, tabiat namanya. Jadi kita semuanya pada tingkat tertentu bisa ada tabiat munafik, ada sifat munafik, sifat nifak. Ya. Ada sifat nifak pada diri kita. Au kanat fi khaslatun, ya. Sampai dia meninggalkannya. Min arba'atin, ya. Jadi di antara 4 perkara itu, kanat fihi khaslatun min nifak. Jadi apabila salah satu min arbatin, salah satu daripada yang 4 itu mereka miliki, khaslatun min nifak, maka ini kata-kata nifak. Di sini munafik, sini nifak. Jadi munafik itu orangnya, kalau ini sifat. Ini bisa ada pada diri kita masing-masing. Walaupun kita mungkin bukan munafik, tapi kita bisa punya sifat-sifat. Ya. Dan kalau sifat-sifat ini kita miliki, bisa berkembang, apa stadiumnya bisa naik, dan bisa kita menjadi munafik beneran. Atau bahkan terkadang kita munafik tanpa menyadari diri kita. Maka Nabi mengatakan, min arbatin kanat fihi khaslatun min nifaq. Maka dia memiliki tabiat sifat nifaq. Hatta yada'a, sampai dia meninggalkannya. Apa itu yang 4 itu? 1. Idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, kadzaba, dusta. Jadi idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara, kadzaba, dia berdusta. Tidak pernah benar. Wa idza wa'ada, apabila dia berjanji, akhlafa, dia menyimpang. Akhlafa itu dia adalah mengingkari. Jadi apabila dia berjanji, dia mengingkari, dia menyimpang dari janjinya. Wa idza ahada, ya, wa idza ahada, apabila dia bersumpah, gadar, ya. Kata-kata ahada itu membuat kesepakatan, ya. Gadara. Wa idza khasama, apabila dia berseteru, maksudnya terjadi perbedaan pendapat, lalu kemudian dia mencari solusinya, cenderung dia fajara, dia menjadi curang. Jadi ada 4, ya, ini kita lihat di sini. Ada haddatsa kadzaba, dia berbicara, dia dusta. Wa'ada, dia berjanji, dia akhlafa. Ya, dia adalah mengkhianati janjinya. Wa idza ahada, apabila dia membuat persepakatan, ya, gadara, dia adalah mengkhianat. Wa idza khasama, apabila dia membuat masalah, fajara, dia cenderung curang. Kalau ada dua kelompok yang dipertemukan dan berbicara, cenderung dia curang, ya, fajara. Nah, inilah 4 di antara sifat-sifat munafik yang disebutkan di sini. Ya. Ada di dalam surat sifat Bukhari. Dan jemaah sekalian serba, kalau kita menggunakan hadis ini kan hadis Bukhari dan ada di Muslim juga. Dan ini banyak. Hadis ini sangat-sangat populer, masyhur, terkenal. Ya. Dan kita lihat kalau kita gunakan hadis ini saja untuk mengukur sejarah, ya kita akan menemukan di dalam sejarah banyak yang melakukan ini. Contohnya misalnya, kita tahu bahwa dalam konsep Islam itu sistem hanya ada 2, ya, sistem imamah dan sistem khilafah. Ya, sistem khilafah dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sistem imamah dianut oleh Ahlul Bait Syiah. Ya. Itu diadut, itu cuma 2 saja. Tapi kemudian dari mana munculnya tiba-tiba ada dinasti dalam Islam? Ya. Tidak ada kan? Yang ada sistem khilafah, khalifah pertama, khalifah kedua. Nah, dan kita lihat jemaah sekalian berbahagia, dua-duanya pernah dikhianati. Ya, sistem khilafah dikhianati, sistem imamah juga dikhianati. Siapa yang mengkhianati? Satu oknum. Ya, yaitu ketika diangkat Sayyidina Ali
sebagai khalifah keempat versi Sunni, kan berarti dia adalah imam pertama versi Syiah. Ya. Jadi ini dua-duanya. Versi Ahli Sunni dia adalah khalifah yang keempat, kemudian versi Syiah adalah imam yang pertama. Jadi bertemu pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itulah Sunni dan Syiah harusnya tidak perlu bertengkar. Kenapa? Karena berjumpa dalam satu tokoh ini yang luar biasa. Nah, kemudian ketika Sayyidina Ali menjadi pemimpin kan ada pemberontakan. Ingat, pemberontakan itu artinya melawan pemerintah yang sah, yaitu pemberontakan dari Damaskus dipimpin oleh Muawiyah. Lahirlah Perang Siffin. Sebelumnya ada Perang Jamal juga, tapi kita bicara Perang Siffin. Kesimpulannya terjadilah namanya tahkim, perdamaian dengan putra daripada Ali setelah Ali dibunuh, ya, yaitu Al-Hasan, Imam Hasan. Yaitu apa isinya tahkimnya? Yaitu bahwasanya apabila nanti Muawiyah, ini tahkim itu artinya isi perjanjian bersama. Sekarang lebih baik berhenti, karena ini kan yang korban umat Islam juga. Ya, yang korban di pihak Ali orang Islam, yang korban di pihak Muawiyah umat Islam juga. Ya, Muawiyah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu umat dibawa dari Damaskus, dari Suriah menuju ke Irak untuk menyerang Ali di sana. Terjadilah perang di Siffin. Dan ribuan orang meninggal dunia. Maka kemudian dalam tahkim itu Imam Ali dulu, baru kemudian diteruskan oleh Imam Hasan, mengatakan bahwa apabila nanti Muawiyah sudah meninggal dunia, maka dia harus mengembalikan urusan umat kepada umat. Urusan umat kepada umat. Ya, ingat, yaitu bahwa yang menggunakan istilah musyawarah kembali tadi ya musyawarah, ya seperti itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita sebut mengkhianati yang musyawarah dan mengkhianati dengan imamah, ya. Mengkhianati penunjukan. Kenapa? Karena secara sepihak sebelum meninggal ternyata Muawiyah telah menunjuk anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah. Ya. Yazid Muawiyah dengan mengkhianati perjanjian tadi nih, ahad ini. Ya. Ini tadi ahad. Wa iza ahada gadara. Nah, jadi cuma sekian serba kita kalau kita menyaksikan ini sebetulnya, kalau menggunakan ayat ini sebagai patokan, cukup kita bisa melihat apa yang terjadi dalam sejarah. Dan hal-hal seperti itu terjadi sepanjang masa sampai sekarang. Ya, nanti kita lihat setelah dinasti Umayyah berdiri, kan dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah tadi dengan menghentikan sistem khilafah. Jadi bagi yang menerima sistem khilafah juga telah dikhianati oleh Muawiyah. Sistem imamah juga. Ya, oleh sebab itu, maka kemudian setelah dinasti Umayyah berdiri dengan raja pertamanya atau khalifah atau kepemimpin pertamanya adalah Muawiyah, kemudian Yazid dan seterusnya, pada akhirnya nanti juga dikhianati lagi oleh Abbasiyah. Begitulah seterusnya sehingga perang saudara terjadi terus-menerus. Ya. Bahkan nanti pada zamannya Harun al-Rashid itu anak-anaknya nanti perang saudara di antara mereka. Apa sebabnya? Karena sudah dari awal sudah ada pelanggaran seperti ini. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita, hadis ini menjelaskan dengan sangat bagus. Ingat, Imam Bukhari nomor 2209. Bukan saya, bukan kita yang berkata, tetapi ini adalah Imam Bukhari menuliskannya. Bahwa inilah ciri-ciri munafik dan ini sifat-sifatnya sifat nifaq. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Fa'aqabahum nifaqan. Nah, tadi kita lihat mereka berjanji kalau dapat karunia dari Allah dia akan membenarkan dan juga akan menjadi saleh. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah memberikan kepadanya karunia itu, ternyata tiba-tiba mereka menjadi bakhil, menjadi pelit, menjadi kikir. Apa kata Allah dengan sifat pelit dan kikirnya itu? Fa'aqabahum nifaqa. Maka Allah menimpakan, menjadikan itu sebab munculnya tabiat sifat nifak fi qulubihim. Jadi muncullah di sana sifat nifak. Jadi muncullah tadi di sana sifat nifak ini yang ada tadi dalam hadis Bukhari juga. Fi qulubihim, di dalam kalbu mereka. Fakabahum nifakan fi qulubihim. Maka Allah menimpakan kepadanya sifat nifak itu fi qulubihim. Ingat, ini Allah hanya memberikan apa yang mereka inginkan. Jadi bukan Allah sebetulnya yang menimbulkan. Allah hanya menjadikan itu sebagai konsekuensi logis. Karena mereka sendiri telah mengingkari janjinya dengan timbulnya sifat pelit, bakhil pada jiwanya.
maka tertimpakanlah kepadanya sifat nifak di dalam kalbunya. Dan ini bertahan sampai kapan? Ila yaumi yalqaunahu. Sampai kepada hari ketika mereka menemui Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, sifat nifak itu tidak sembuh. Karena ada yang mengatakan itu sembuh. Pada berdasarkan ayat ini, tidak sembuh ini. Ya. Huknya di sini Allah. Jadi sifat nifak yang ada dalam kalbu mereka ini adalah berlaku sampai yaumin, suatu hari yalqaunau, dia menjumpai Allah SWT, yaitu hari kiamat. Bima akhlafullah, karena mereka telah akhlafullah, mereka telah mengingkari, menyimpang dari janjinya kepada Allah. Kata-kata ini tadi kita temukan juga di dalam hadis tadi. Ya. Bima akhlafullah, ma wa'aduhu, mereka mengkhianati Allah, padahal mereka telah berjanji kepadanya tadi di ayat 85 tadi atau 75 tadi ya. Jadi mereka telah berjanji kepada Allah, tapi mereka kemudian mengingkari janjinya. Tadi kata wa'ada juga tadi kita temukan di hadis tadi kan. Ya. Iza wa'ada. Ya, apabila dia berjanji dia menyimpang daripadanya. Ya. Kalau tadi ahada badara. Kalau ada khalafa begitu. Wa bima kanu yaksibun, karena mereka itu berdusta, sama di dalam hadis tadi itu ada. Karena mereka itu sukanya berdusta ini, ya. Sukanya berdusta. Coba kita lihat. Ketika pasukan Muawiyah sudah hampir kalah di perang Siffin, supaya dia tidak kalah, dia mengambil satu mushaf Al-Quran baru ditombak. Jadi bayangkan mushaf ditombak, baru diangkat ke atas, ya, sebagai tanda bahwa mari kita kembali menjunjung Al-Quran. Ya, dan banyak orang tertipu pada saat itu. Ya, termasuk dari pihak Ali. Mengatakan dia sudah mengangkat Al-Quran. Mari kita harus menghentikan dan kita musyawarah. Kita harus bernegosiasi. Nah, ketika negosiasi terjadi, apa yang terjadi? Ternyata mereka mengkhianati utusan daripada Ali. Akhirnya kemudian terjadilah tadi kasus yang kita sebutkan. Jadi wabima kanu yaktibun, karena mereka selalu berdusta. Ya. Ini Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat nifak ini. Ya. Dan ini sifat-sifat nifak dalam surat At-Taubah ini diterangkan terus-menerus sampai beberapa ayat berikutnya. Sampai 100-an nantinya nih. Mulai dari sekarang ini, 77 nih. Bahkan kita sudah bahas sejak 58 yang menegur Nabi untuk berbuat adil. Wahai Nabi, berbuat adillah. Mereka itu sebetulnya bagian daripada orang-orang ini. Ya. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa Al-Quran sudah menjelaskan dengan sangat terang benderang. Ya. Kita lihat di dalam surat At-Taubah juga ini ayat 97 nih. Nanti akan berulang 97 ya. Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Ada orang-orang Arab, ya biasa kalau Arab itu orang-orang yang di luar Madinah. Asyaddu keterlaluan, sangat kekufuran, wa nifaqa dan nifaqin. Jadi ada di antara mereka yang asyaddu kufra wa nifaqa, keterlaluan kufur dan nifaknya, sifat munafiknya. Wajadaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasuli. Sedemikian parahnya, ekstrimnya sifat kufur dan nifaknya, sebetulnya lebih pantas mereka tidak mengetahui. Ajadaru lebih pantas, seharusnya mereka tidak mengetahui hududa, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kenapa? Karena hukum-hukum itu mereka salah gunakan. Tadi Al-Quran ditombak. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui perbuatan mereka dan bijaksana. Ya. Atau juga 101 nih, 101. Wa mimman haulakum, dan di antara orang-orang yang dari sekitar kaum Muhammad, sekeliling kalian, wahai orang Islam maksudnya. Hukumnya di sini orang Islam di Madinah. Ya. Di antara orang-orang yang ada di sekitar kamu di Madinah, minal Arab, ada orang Arab. Munafiqun, yang munafik. Apakah dari Arab saja? Bukan. Wa min ahlil Madinah, juga ahlil Madinah. Jadi bukan hanya orang pinggir kota, tetapi juga orang di dalam kota. Ya. Kalau ahli Madinah kita sebut dengan downtown, kalau ini ada disebut dengan pinggir-pinggirnya. Ya. Jadi di dalam kota Madinah dan di luar kota Madinah ada orang munafik. Maradu 'alan nifaq, keterlaluan dalam kenafikannya.
Kalau tadi sebutkan asyaddu kufra wa nifaqa, tadi asyaddu kufra wa nifaqa, keterlaluan kafir dan munafik. Kalau di sini maradu ala nifaq, ya berlebih-lebihan, keterlaluan, extremely, ya ala nifaq, ke sifat munafiknya. Nah, tetapi walaupun mereka itu keterlaluan, maradu ala nifaq atau asyaddu kufra wa nifaqa, tetapi halus mainnya, halus bekerjanya. Sedemikian halusnya, kalian tidak mengetahuinya. La ta'lamuhum. Kalian tidak mengetahui mereka, bayangkan itu. Begitu sempurnanya kamuflase mereka, begitu sempurnanya mereka berbulu domba. Ada kan namanya serigala berbulu domba. Begitu sempurnanya dia berbulu domba, sampai domba-domba tidak mengenal kalau itu adalah serigala. Sedemikian sempurnanya. La ta'lamuhum, kalian tidak mengetahui mereka. Tetapi nahnu, kami, kenapa menggunakan kata kami? Ya tentu Allah dan Rasulnya. Nahnu na'lamuhum, kami, Rasulnya dan orang suci pasti mengetahuinya. Nahnu na'lamuhum. Ya. Apa kata Allah? Sanu'adzibum, kami akan mengadab mereka marratain 2 kali. Tsumma yuradduna ila adzabin azim. Kemudian kami akan kembalikan kepada azab yang besar. Jadi ingat, kita tidak tahu. Jangan-jangan kita telah mengikuti orang yang sebetulnya munafik. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 166-167 tadi. Ya, seperti tadi yang disebutkan di sini. Ya. Surat Al-An'am tadi, surat Al-Baqarah tadi. Ya, kita sudah tinggalkan. Ya. Jangan-jangan itu yang sebetulnya masuk di situ. Karena kita tidak tahu. Seperti tadi dikatakan di sini. Ya, 166 tadi di sini. Yang kita sebut tadi ini, tubi'uh, diikuti. Istabarra alladziina tubi'u, ini kan telah ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti. Dari orang-orang yang mengikuti. Ya. Kenapa? Ternyata azab. Nah, di sini apa kata Allah? Ya. Adzabun azim. Mereka itu rapi, la ta'lamuhum. Kamu tidak, kamunya di sini kita, bukan Nabi. Karena Nabi masuk di sini. Ya. Kalian tidak mengetahui mereka, la ta'lamuhum. Kalian tidak mengetahui mereka. Tetapi nahnu na'lam, kami mengetahuinya. Kita balik lagi ke sini. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Nah, tadi tentang orang munafik. Walaupun kita mayoritas tidak mengetahuinya karena rapi sekali, kita sebut tadi itu sampai domba sendiri tidak kenal kalau itu adalah hari serigala. Serigala berbulu domba, ya. Atau musang berbulu ayam. Jadi sedemikian sempurnanya si musang, ayam tidak kenal kalau itu musang, ternyata ayam. Ya. Tetapi apa kata Allah? Alam ya'lamu. Tetapi ingat, apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui? Ya. Harusnya siapapun yang punya akal sehat, yang namanya Tuhan itu adalah yang maha mengetahui. Jadi salah satu sifat yang kita letakkan kepada Tuhan, apapun yang kita sebut dengan Tuhan itu, maksud penamaannya, entah itu disebut dengan God, Lord, kita sebut dengan Allah, atau kita sebut dengan Tuhan, Rabb, dan sebagainya, itu pada dasarnya yang kita sebut dengan Tuhan itu adalah pasti sama, yaitu maha mengetahui, maha sempurna. Nah, maka Allah bertanya, alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Artinya pengetahuan ini kan aslinya bersifat universal. Semua orang tahu di konsep kepalanya namanya Tuhan itu pasti maha mengetahui. Maka apakah mereka tidak mengetahui? Annallah, sungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui. Ya'lamu sirrahum, rahasia mereka. Mengetahui sirrahum, rahasia mereka, maksud yang mereka rahasiakan, wa najwahum, dan bisikan mereka. Sir itu masih di dalam hati, najwa dikeluarkan tapi dalam berbisik. Ya. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah tahu sir kita dan najwa kita, rahasia kita, bisikan kita. Ya. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah, allamul ghuyub. Allah itu adalah bahkan mengetahui seluruh yang gaib. Allah bahkan mengetahui seluruh yang gaib, al-ghuyub. Apa saja yang gaib. Jadi kata gaib di sini menurut kita ya, gaib menurut kita. Apa yang gaib menurut kita Allah tahu. Ya, jadi kata-kata ghuyub ini tentu yang gaib menurut kita.
Karena di sisi Allah tidak ada yang gaib. Ingat, di sisi Allah tidak ada yang gaib. Ya. Yang gaib itu di sisi kita. Kalau yang tidak hadir sekarang di majelis tadabbur, kita sebut gaib. Ya. Karena kita tidak tahu di mana posisinya sekarang. Walaupun minta izin misalnya, ayahanda minta izin, malam ini tidak bisa hadir karena anaknya lagi pindah-pindah rumah dibantu. Ya. Tapi kita tidak tahu di mana sekarang posisi ayahanda. Kita tidak tahu. Ya, itu sudah gaib bagi kita. Ya, karena kita tidak tahu posisinya. Apalagi yang sudah meninggal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di barzah yang belum lahir, gaib bagi kita. Ya, kita tidak tahu. Bahkan apa yang terjadi pada kerajaan Sumeria dulu bagi kita gaib. Ya, kenapa? Karena kita tidak ada pada saat itu. Jadi yang tidak terjangkau panca indera kita juga adalah gaib. Nah, tetapi Allah itu tidak ada yang gaib, makanya dia mengetahui yang gaib menurut kita. Wa anallah allamul ghuyub. Allah mengetahui yang gaib. Kita lihat di surat Az-Zukhruf ya. Surat Az-Zukhruf itu surat 43 ayat 80. Allah berfirman, am yasabuna, atau apakah mereka mengetahui, mengira, menyangka, anna basungguhnya kami la nasma'u, kami tidak mengetahui sirrahum wa najwahum. Jadi kalau mereka menyangka bahwa kami tidak mengetahui, tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan mereka, itu jelas keliru memahami kami. Berarti tidak ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat yang benar. Ya. La nasma'u sirrahum wa najwahum. Kalau mereka menganggap kami tidak mendengar sir mereka, bisikan hati mereka, wa najwahum, dan bisikan berdua mereka, itu jelas keliru. Kenapa? Bala, yang benar adalah wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bukan hanya kami mendengarnya, bukan hanya aku mendengarnya, kata Tuhan, tapi juga kami mengutus, ada rasul-rasul, ada malaikat-malaikat, ladaihim, selalu bersama dengan kita, yaktubun, yang menulis. Makanya di tempat lain dikatakan, huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama dengan mereka, manusia manapun, di mana saja mereka berada. Kata di mana saja mereka berada, termasuk yang sudah meninggal dunia. Ya. Surat 4 ayat 114, ya. Surat An-Nisa. Yang namanya najwa, makanya bisikan itu sedapat mungkin dihindari, atau kasir yang buruk-buruk. Kenapa? Karena itu Allah tahu. Jadi bisikan-bisikan hati kita harusnya yang baik-baik. Kan terkadang berbisik hati kita hal-hal yang buruk tentang orang lain. Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan. Ya. Jadi, berarti kan tidak semuanya, tidak semua bisikan, ada bisikan yang baik. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan hati mereka. Illa, kecuali, atau kebisikan di antara mereka, illa kecuali man amara bisadaqatin. Kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, ataukah berbuat ma'ruf. Au islahin, ataukah damai. Sadaqatin adalah membantu karena kita membenarkan bahwa dia butuh. Au ma'rufin, atau berbuat baik pada seorang. Atau berbuat damai. Damai artinya tadinya kurang bagus hubungan, sekarang didamaikan. Islah. 3 saya di sini. Sedekah, ma'ruf, dan islah. Bainan nas. Jadi tujuan Islam itu mendamaikan di antara manusia, ingat, mendamaikan di antara manusia. Bukan hanya bainal muslimin, bukan, ingat. Bukan hanya bainal mu'minin, bainal muslim, bukan, apalagi bainal sunniin, bainal syi'in, bukan, enggak begitu. Bainan nas, seluruh manusia kita wajib untuk membangun perdamaian. Ingat. Jadi Islam datang untuk menciptakan perdamaian ini. Islahin bainan nas, menciptakan perdamaian, islah di antara seluruh manusia. Islah antara satu orang dengan orang lain. Islah antara satu keluarga dengan keluarga lain. Islah antara satu tetangga dengan tetangga lain. Islah antara satu suku dengan suku lain. Islah antara satu agama dengan agama lain. Islah antara satu mazhab dengan mazhab lain. Islah antara satu negara dengan negara lain. Pokoknya islah bainan nas. Wa may yaf'al dzalik,
siapa yang melakukan ini, yaitu mengislahkan di antara manusia termasuk sedekah dan ma'ruf, dan niatnya ibtigha mardatillah semata-mata karena mencari keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ya, ingat, wa may yaf'al zalik, siapa yang melakukan yang demikian itu ibtigha mardatillah semata-mata karena mencari ridha Allah, apa kata Allah? Fasaufa nu'tihi, kami pasti akan memberikan kepadanya ajran azimah, pahala yang besar. Jadi Allah menjanjikan pahala yang besar ya. Kemudian kita lihat lagi satu surat At-Taubah ya. Wa minhum man yalmizuka wa minhum man yalmizina, ayat 58. Sebelum kita bicara tentang sedekah, di ayat 60 innamas sadaqah, sudah ada yang mencela Nabi dalam hal sedekah. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqah, di antara manusia, di antara mereka, di antara orang sekitar kaum Muhammad, ada yang mencela kamu tentang sedekah, tentang zakat. Kita sudah bahas sebelumnya. Fa'inotu, apabila dia diberikan minha daripada zakat-zakat yang masuk itu sesuai dengan yang mereka inginkan, radu, mereka senang. Wa illam, yuk tahu, tapi kalau tidak diberikan minha daripadanya, idahum yashatun, tiba-tiba mereka marah. Ya. Kenapa? Karena ridhonya bukan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kepada kepentingan pribadinya, subjektivitasnya, egonya. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi hadis berikut ini terkait dengan ayat 59. Maaf, ayat 79 ya. Ini masih berkaitan dengan orang munafik ini. Orang munafik itu kerjanya memprovokasi. Provokasi tadi untuk berbenturan, berseteru. Makanya di majelis pengajian kita ini kita usaha mendamaikan seluruh manusia. Karena kalau kita memprovokasi orang menyerang satu kelompok dengan kelompok lain, berdasarkan hadis dari Imam Ahmad ini, nomor 1380 itu ciri-ciri daripada orang munafik, memprovokasi. Memprovokasi itu juga disifatkan dalam Al-Quran dengan membawa kayu bakar. Ingat, memprovocate dalam bahasa Al-Quran itu juga disebut dengan membawa kayu bakar, seperti yang terjadi pada Abu Lahab dan istrinya. Tabat yada Abi Lahab wa tabbama agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zatal habi wa mratu hammalatal hatab. Itu adalah kerjanya membawa kayu bakar. Apa arti membawa kayu bakar? Memprovokasi. Jadi jangan bayangkan Abu Lahab dengan istrinya membawa kayu bakar kemana-mana, bukan. Maksudnya itu memprovokasi orang. Kata-katanya itu kayu bakar. Ya. Sama dengan minyak, sama dengan bensin. Ya, memprovokasi, sehingga kemudian terjadi pembakaran. Ya. Jadi, ini adalah dari Zaid bin Arqam. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Abdullah ibn Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu gembong orang munafik. Ya. Jadi ini dilaporkan dari Zaid bin Arqam. Ya. Zaid bin Arqam ini juga adalah cukup banyak meriwayatkan hadis. Jadi Zaid bin Arqam meriwayatkan atau mengambil dari menceritakan tentang Abdullah bin Ubay. Ingat, Abdullah bin Ubay. Saya berkata Zaid bin Arqam berkenaan dengan Abdullah bin Ubay. Zaid bin Arqam berkata, fi Ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Ini berbicara tentang kejadian di perang Tabuk. Ingat, orang yang namanya munafik itu kerjanya memprovokasi, memecah belah. Apa kata Abdullah bin Ubay di dalam perang Tabuk? Lain raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-azzu min haladal. Ini kata-kata ini diabadikan dalam Al-Quran. Ini surat Al-Munafiqun ayat 7. Surat Al-Munafiqun ayat 7. Ini surat 63 Munafiqun ayat 8 maksudnya, di 8. Ini surat Al-Munafiqun ayat 8. Ini masih ada tambahannya, tetapi kita ambil dari sini saja. Lain raja, artinya di aslinya ada tambahannya. Lain raja, kata Abdullah bin Ubay kepada yang lain. Lain raja, kalau kita kembali ke Madinah, maksudnya setelah perang Tabuk ini kalau kita kembali ke Madinah, la yukhrijannal azzu, orang-orang yang kuasa di sana, orang-orang yang kuat di Madinah akan mengusir kita al-azal yang lemah ini. Nah, kamu provokasi.
Artinya apa? Dia memprovokasi orang-orang yang lemah, yang tidak punya posisi di Madinah, iya, untuk meninggalkan Nabi, coba, untuk tidak usah kembali ke Madinah. Ini kan artinya benar-benar apa ya? Boikot, memboikot Nabi luar biasa. Bayangkan boikotnya bukan boikot harta, tetapi orang. Jadi orang-orang pergi berperang di Tabuk, dia berharap nggak usah kembali ke Madinah lagi. Kenapa? Lain raja'na ilal Madinah, kalau kita kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-azzu minnahal adzal. Niscaya orang-orang kuat akan mengusir kita orang-orang lemah. Nah, kebetulan kata-kata ini didengarkan oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini mendengarkan ini. Jadi dia hadir juga di sana, menunjukkan bahwa Zaid bin Arqam hadir di perang Tabuk. Qala, maka dia berkata, Zaid berkata ini, qala, fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan tadi itu. Fazakartu, maka aku sebutkan, ingatkan, ceritakan zalika, kejadian itu, lahu, kepada Nabi. Jadi Zaid bin Arqam melaporkan kejadian itu kepada Nabi. Tentu kemudian Nabi meminta Abdullah bin Ubay untuk diklarifikasi, kamu gitu kan. Nabi tidak mungkin percaya satu pihak. Ini laporan dari Zaid. Dipanggillah Abdullah bin Ubay, namanya bagus, Abdullah bin Ubay. Diklarifikasi, ya. Cross check, gitu. Ya. Apa yang dikatakan apa Nabi Ubay? Abdullah bin Ubay setelah ditanya oleh Nabi tentang pernyataan itu. Fahalafa maqalahu, maka dia bersumpah, dia tidak mengatakan itu. Coba. Nah, kan artinya terjepitlah posisinya Zaid bin Arqam di sini. Jadi dia yang harusnya berada di pihak yang benar, melaporkan ini dalam pengertian supaya jangan sampai umat ini terpecah gara-gara satu orang ini. Maka Zaid bin Arqam melaporkan kepada Nabi, tetapi kemudian Zaid bin Arqam mengingkari. Kebetulan pada saat itu belum ada alat perekam, belum ada alat recording. Fahalafa maqalahu, lalu kemudian dia bersumpah bahwa dia tidak mengatakan itu. Sehingga apa yang terjadi, kata cerita Zaid bin Arqam, fala mani kaumi, maka kaumku atau orang-orang menyalahkan aku. Artinya orang-orang menyalahkan aku. Kenapa? Karena dia bersumpah tidak mengatakan itu. Nyata dia orang munafik itu berdusta. Ya, kalau dia berkata, dia berdusta. Sehingga fala mani kaumi, kaumku ataukah masyarakat kemudian menyalahkan aku. Wa qalu, mereka berkata, ma'arta illa hadi, tiadalah yang kamu inginkan wahai Zaid bin Arqam kecuali ini perpecahan. Justru yang dituduh melakukan perpecahan adalah Zaid bin Arqam. Inilah repotnya berpihak pada kebenaran. Ma'arta, tidak ada yang kamu inginkan illa hadi kecuali ini, itu provokasi. Fa'ataitul baita, maka aku kembali ke rumahku, datang ke rumahku, ini setelah perang Tabuk, kembali ke rumahku. Wanintu kaiban, lalu kemudian aku tertidur nyenyak, hazinan, karena sedih, tertidur karena bersedih. Fa'atani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ya Nabi mendatangi aku, atau saya yang mendatanginya. Ataitu. Faqala, intinya adalah Nabi berkata, ya, suatu hari Nabi berkata, innallaha qad saddaqaka. Ini kata saddaqah di sini bukan bersedekah, ya, membenarkan ini. Seperti pernyataannya Ibu Azlina kemarin, ya. Jadi ada kata saddaqah di sini, kita bisa temukan di sini, ya, jemaah sekalian, ya. Saddaqah, kaknya kepada Nabi, kepada Zaid bin Arqam. Kaknya kepada Zaid bin Arqam. Jadi Nabi berkata kepada Zaid bin Arqam ini, Innallah, sungguhnya Allah, qad saddaqaka, sungguh membenarkan kamu. Maksudnya apa yang kamu laporkan kemarin benar adanya. Allah telah membenarkanmu melalui ayat. Qala, ya, lalu kemudian Zaid bin Arqam menceritakan dalam ayat ini, fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini, yani ayat 7 ini, kelanjutan dari ayat ini. Ataukah sebelum ayat ini sebetulnya, ya. Rangkaian dari ayat ini, dari ayat 7 diceritakan ini. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Mereka itu adalah orang-orang yang yaqulun, berkata. Siapa mereka itu? Oh, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya.
Ya, jadi Abdullah bin Ubay and the gang. Ya. Jadi humul ladina, mereka itulah Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Yaquluna berkata kepada teman-temannya, la tunfiqu ala ma inda Rasulillah. Kamu jangan berinfak, kan melarang. Kamu jangan mengorbankan harta kamu jangan menyumbang lah kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasul. Jadi kamu jangan menyumbang kepada orang-orangnya Rasul. Sama dan sekarang ini nggak ada yang membantu orang mukawamah. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu, sampai mereka semuanya bubar meninggalkan Rasul. Kan ini benar-benar provokasinya dalam rangka untuk menghentikan Nabi sebetulnya. Menghentikan Nabi, coba lihat ini. Dan ini diabadikan di dalam surat Al-Munafikun ayat 7-nya. Oke, kita kembali ke surat Al-Munafikun di sini ya. Munafikun itu 63 ini. Ya. Ayat 7, lihat dari ayat 7 tadi ini. Humul ladina yaquluna, mereka itulah orang-orang berkata, la tunfiqu ala ma inda Rasulillah hatta yanfadu. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata, janganlah kalian membelanjakan harta atau menafkahkan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah agar mereka semuanya bubar. Maksudnya meninggalkan Rasul. Mereka lupa bahwa lillahi khazainus samawati. Lupa bahwa tanpa mereka pun Allah lah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqin, akan tapi orang munafik itu la yafqahun, tidak paham. Yaquluna, mereka berkata, mereka tadi siapa? Abdullah bin Ubay. Lain raja'na ilal Madinah, kalau kita kembali kepada Madinah, la yukhrijannal azzu minhal adal. Niscaya orang-orang yang kuat di sana akan mengusir kita orang-orang lemah, orang hina ini. Walillahil izzatu walir rasul. Lupa kalau di sana tidak ada istilah orang mulia, karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Walillahil izzatu walir rasul, walir rasulih, walil mu'minin. Jadi kemuliaan itulah untuk Allah dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada orang mukmin. Orang mukmin dapat dari Rasul, Rasul dapat dari Allah. Walakinna, akan tetapi al munafiqina, orang munafik itu la ya'lamu, tidak mengetahuinya. Nah, jadi inilah kaitannya tadi dengan hadis ini jemaah sekalian ya. Kita lanjut. Ini hadis riwayat Imam Ahmad nomor 13480. Ini hadisnya sahih ya. Menurut Albani ini adalah sahih. Menurut Muhakkik. Nah, kaitannya hadis tadi, alladzina yalmizuna, mereka itulah orang-orang yang yalmizuna mutawwaina, mencelah ya. Al-mutawwi'ina minal mu'minin, orang-orang yang dengan sukarela mengeluarkan hartanya, mengorbankan hartanya dari kalangan mukmin untuk membantu perjuangan Rasul. Ingat, membantu perjuangan Rasulullah. Ya. Orang-orang yang dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk Rasul dari kalangan mukmin fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum, bukan hanya orang-orang yang mampu tetapi juga yang yang tidak mampu secara material tetapi bersungguh-sungguh membantu Nabi, yaitu la yajiduna, mereka tidak menemukan apa-apa di harta mereka, di dalam diri mereka, artinya mereka tidak punya uang, tidak punya apa-apa illa kecuali juhdahum, kecuali bahwa mereka punya semangat. Kita artikan semangat. Ya. Fayasharuna minhum, tetapi sayangnya mereka meledekin, mereka menghina orang-orang yang ada di sekitar Nabi tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Sakhirallahu minhum, Allah akan menghina mereka nanti di akhirat. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Ya, ini adalah ayat 79. Ya, ini yang seperti ini ada kita temukan di surat Hud. Ya. Wa yada'ul, ini kita lihat Nabi Nuh juga diledekin. Wa yasna'ul fulka. Ya, ketika Nabi Nuh membangun perahu, kullama marra alaihi mala'un, setiap kali pemimpin-pemimpin melewati perahu yang dibangun tersebut, dari kaumnya, sakhiru minhu, selalu mengejek, ya, selalu mengejek, selalu meledekin. Sama juga dengan tadi sini, ya, kerjanya mereka adalah mencelah saja, ya. Nah, jadi mengejek. Apa kata Allah? Ya, qala, Allah berfirman, apa Nabi Nuh berkata, intas haru, kalau kalian mengejek kami pada hari ini, fa inna nasharu minkum kama tasharu, suatu saat kami akan mengejek kalian pada saat kalian membutuhkan
bantuan dari kami. Yaitu pada saat terjadi banjir bah. Ayat terakhir, 80. Ingat, orang-orang munafik yang seperti tadi contohnya Abdullah bin Ubay ya. Istaghfir lahum. Kalau kau Muhammad istighfarkan mereka, aula tastaghfir lahum, atau kamu tidak istighfarkan mereka, ya. Istaghfir lahum, istighfarkanlah mereka, atau tidak istighfarkanlah mereka, atau kamu tidak istighfarkan mereka. Maksudnya itu sama saja. In tastaghfir lahum, artinya kamu istighfarkan mereka atau tidak istighfarkan mereka, sama saja. Tidak berpengaruh bagi mereka. Kenapa? Karena mereka secara pribadi memang sudah rusak. In tastaghfir lahum, seandainya engkau mengistighfarkan mereka sekalipun, sab'ina marrah, sebanyak 70 kali dalam satu hari, fala yaghfirallahu lahum, Allah sekali-sekali tidak akan mengampuni mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang sudah parah, ya, tidak menginginkan Nabi berjaya. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka itu kafaru billah, mereka ingkar kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli. Yang demikian itu karena mereka itu telah ingkar kepada Allah dan rasulnya. Ya. Artinya hakikat hatinya memang sudah kafaru billahi wa rasuli. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi jemaah sekalian, orang-orang yang munafik tadi itu juga sekaligus adalah fasik. Mereka sekaligus sudah tertutup hatinya. Ya. Kalau sudah seperti ini, ya kita istighfarkan atau tidak istighfarkan sama saja. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa doa itu adalah nomor 2. Nomor 1 itu yang bersangkutan. Jadi kita mendoakan seorang sakit, sembuh, tapi kalau dia sendiri tidak mau sembuh, ya tidak bisa. Ya. Kan sering kita mendoakan orang, tapi dia sendiri tidak mau sembuh. Tidak mau berpantang, tidak mau berobat, pokoknya tidak mau berpuasa dari hal-hal yang dilarangkan oleh dokter. Ini Nabi mengistighfarkan, tapi Tuhan mengatakan, kamu istighfarkan Muhammad mereka sampai 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi apakah Nabi mengistighfar? Tentu tidak, karena Rasul tidak mungkin bertentangan dengan Allah. Tetapi artinya bahwa manusia itu hanya akan bisa berubah kalau dimulai dari dirinya sendiri. Ya. Walaupun Nabi istighfarkan, kalau yang bersangkutan tidak mau bertobat, ya tetap tidak bisa. Tidak berpengaruh pada dirinya. Karena kalau doa bisa merubah segala-galanya, tentu Nabi tidak perlu dilempar batu. Cukup didoakan saja. Mereka semuanya dapat hidayah, maka semuanya dapat hidayah. Tetapi Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan satu kaum kalau diri-diri, nafs-nafs, individu-individu dalam kaum itu tidak terlebih dahulu mengubah diri-diri mereka. Kita lihat ayat yang mendukung ini, kita lihat di surat Al-Munafiqun ini. Tadi sama saja. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Kamu istighfarkan mereka Muhammad atau kamu tidak istighfarkan mereka, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. La yaghfirallahu lahum, Allah juga tidak akan mengampuni dosa mereka. Jadi mirip tadi. Innallah, sungguhnya Allah la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum fasik. Ini mirip ya ayatnya tadi. Ini juga wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Cuma sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada kita untuk kita jadikan sebagai guidance dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama Al-Fakir ini, karena Al-Fakirlah yang paling pertama mendengarkan apa yang Al-Fakir sampaikan sendiri, sehingga mudah-mudahan Allah membimbing kita, terutama Al-Fakir, untuk selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah dan khilaf itu kekurangan dan kesalahan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, silakan Pak Nur. Allah barakallahu fi azza Assalamualaikum Muhammad wa ajal. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz,
Kembali pada cantuman ayat 78 secara tersirat dengan perkataan sab'ina maratan. Kita tahu bahawa ada 70,000 hijab-hijab yang membentengi kita untuk terbuka perkara hakikat. Maka hakikat pada 78 tadi, Allah sejak daripada Lauh Mahfuz telah tahu bahawa apa yang dia kehendaki, iradatnya tadi, kun fayakun. Dan ini telah diberi terang benderang dalam hati para mukmin, sedangkan yang hijab-hijab yang 70,000 tadi dalam hati munafikun, kafirun dan geng-geng mereka, maka mereka tak akan nampak cahaya tadi sebab mereka berada dalam kegelapan, seperti mana Ustaz katakan fazadahumullah maradan. Beri pencerahan cantuman 2 ni Ustaz. Barakallahu fi afwan. Jadi cuma sekedar kita ini lihat ayat 80 bukan 78 ini tadi ya. Ya. Nah, ini adalah ayat 80 tadi dikatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kalau kamu istighfarkan mereka atau tidak istighfarkan mereka, kalau versi surat versi Al-Munafiqun di sini ada kata sawaun alaihimnya. Sama saja bagi mereka. Apa sebabnya? Karena yang bersangkutan sendiri itu tidak ada keinginan untuk membuka ini. Kata-kata kafaru di sini menutup. Tidak ada keinginan untuk membuka hati mereka. Ayat yang mirip dengan ini bisa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Ayat 6. Ayat 6. Itu ada kata-kata kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak, sama saja bagi mereka. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Nah, itu ada juga di sini ya. Surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayatnya 6. Ya. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang kafaru itu sawa'un alaihim. Jadi kata kuncinya di sini kafaru. Ya. Karena kita lihat di sini juga tadi ini kafaru ya. Jadi menutup hatinya. Orang munafik itu adalah orang yang menutup hatinya. Ketika sudah kafaru menutup hatinya, maka kemudian apa kata Allah? Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Anzartahum am lam tunzirhum. Apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka atau menasihati mereka, atau tidak kamu menasihati mereka, beri peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Ini mirip dengan tadi surat Al-Munafiqun juga ini. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Cuma di sini adalah astaghfarta am lam tastaghfir. Sedangkan di sini adalah ya anzartahum am lam tunzir. Apakah engkau beri peringatan atau tidak? La yu'minun, tidak beriman. Kenapa? Ya sama saja. Diberi peringatan atau tidak beri peringatan sama saja. Kenapa? Karena kafaru, mereka telah tertutup hatinya. Nah, pertanyaannya siapakah yang bisa membuka hati kita sekarang? Jawabannya tidak ada, cuma diri kita, dibantu oleh Allah. Kitalah yang punya keinginan, kehendak. Ya Allah, bukalah pintu hatiku. Dan itulah sebetulnya yang kita maksud di dalam setiap membaca Al-Fatihah ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, berarti asumsi dasarnya adalah kita masih tersesat. Jadi kita secara pribadi di hadapan Allah memang harus merasa paling bodoh, paling kotor. Kita ini paling tertutup hatinya, kita ini paling kotor. Jadi kita dengan cara seperti itu kita datang kepada Allah, baru kita bisa diberikan petunjuknya. Kalau Allah menemukan kita merasa suci, merasa dapat petunjuk, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kita. Itulah makna kata-kata wa wajadaka dhallan fahada. Artinya Nabi itu tersesat, bukan dia merasa tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau bukan dari Allah. Jadi wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna. Kita harus merasa fakir. Wajadaka dhallan, kita harus merasa dulu tersesat. Maka karena kita merasa tersesat, kita membaca ihdina siratal mustaqim. Ya. Baru kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena kita merasa tersesat. Jadi orang minta itu pasti merasa
tidak memiliki apa yang diminta. Ingat, Mas sekalian. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, berarti kita tidak memiliki apa yang kita minta. Ketika kita meminta rizki dari Allah, berarti kita merasa tidak punya rizki itu. Ketika kita meminta ilmu dari Allah, berarti kita merasa tidak punya ilmu itu. Ketika kita meminta dibersihkan, disucikan hatinya, berarti kita merasa kotor. Nah, begitulah seterusnya. Jadi, oleh sebab itulah, secara pribadi kita harus merasa kotor, tertutup, sesat, sehingga kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta kepada siapa? Kepada Allah, karena itu adalah prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pertanyaan penting tadi dari Pak Nur, yaitu agar kita benar-benar di hadapan Allah menjadi fakir, menjadi humble, se-humble-humblenya, menjadi sehina-hinanya di hadapan Allah. Ingat, kita tidak boleh menghinakan orang lain, tetapi kita harus menghinakan diri di hadapan Allah. Kita tidak bisa mengecap orang lain kalau tidak punya harta, tapi kita sendiri harus merasa fakir di hadapan Allah. Begitulah seterusnya, sehingga muncul kata-kata wawajadaka dhallan fahada, wawajadaka ailan fa'agna. Seperti itu. Berikutnya lagi ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukur Ustaz. Mohon maaf kalau agak terganggu karena saya lagi di jalan Ustaz. Iya, nggak apa-apa, silakan. Jelas kok. Iya, gitu Ustaz. Syukuran. Soal penyakit nifak ini Ustaz ya, sangat berbahaya gitu. Nah, bukan itu masalahnya. Tapi yang disampaikan Ustaz tadi lewat hadis tadi itu ada kesan yang ini mungkin tangkapan saya mungkin yang kurang bagus gitu Ustaz ya. Mengenai seakan-akan ada pembiaran gitu loh Ustaz ya dari Rasulullah dan orang-orang mukmin ketika itu. Kok Rasul udah tahu itu bahwa ada orang munafik di sekitar dia, tapi kok tidak diekspos, tidak ditegur atau gimana? Atau saya yang keliru Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ya kalau tidak salah ini hadisnya. Ya ini tadi memprovokasi di atas juga berdusta ya. Jadi Allah tahu, Allah dan Rasulnya tahu, terutama Rasulullah tahu kalau ada orang munafik, tapi kenapa? Nah, ini adalah dalam rangka memelihara persatuan sebetulnya. Jadi kan tujuannya orang munafik itu kan memprovokasi. Ulangi lagi, ini tadi tujuannya orang munafik memprovokasi. Nah, kalau Nabi mengatakan Abdullah bin Ubay itu adalah munafik, dan ingat, mereka punya orang-orangnya sendiri. Nah, maka benar-benar provokasinya terjadi, yaitu terjadi perpecahan. Ya. Jadi misalnya, Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu kamu adalah munafik, kira-kira gitulah. Kamu adalah provokator, sehingga kemudian apa yang terjadi? Pengikut-pengikut Abdullah bin Ubay yang sudah terpengaruh akan terjadilah dua di dalam masyarakat itu. Dan ini bisa berhadapan-hadapan. Ya. Bisa berhadapan-hadapan. Oleh sebab itulah, maka kemudian Nabi membiarkan dalam tanda petik. Kenapa? Karena menghindari perpecahan yang lebih besar. Ini sebetulnya juga ada hadis lain, ada riwayat lain. Ketika diceritakan, masih terkait juga dengan Abdullah bin Ubay. Ya. Dikatakan bahwa Abdullah bin Ubay dilaporkan. Ya. Lalu kemudian salah seorang sahabat terdekatnya mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya memenggal leher orang itu. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, nggak apa-apa, biarkanlah. Ya. Nggak usah kamu penggal lehernya. Kan ini kan hanya laporan, dan ini hanya provokasi dalam pengertian bercerita kemana-mana. Sahabat mengatakan, dia nanti memecah belah umat, memecah belah kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya. Apa kata Nabi? Terpecah belah kalau kalian terpengaruh. Ya. Ya dari sebab itulah, biarkanlah kalian jangan terpengaruh. Kalianlah yang harus melatih dirinya untuk tidak percaya begitu saja. Ya. Seperti itu. Jadi karena kalau misalnya dihukum mati, maka ini akan terjadi perpecahan di dalam tubuh umat. Terjadi perpecahan dalam tubuh umat. Dan itu yang dilakukan dulu Muawiyah pada saat terjadi perang Siffin, sehingga kemudian memecah belah pasukannya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sehingga di sana muncullah Khawarij, ya, dan seterusnya. Jadi tidak persis. Oleh sebab itulah Nabi membiarkan ini sebetulnya. Kenapa? Karena Nabi menginginkan yang namanya orang mukmin itu adalah dewasa.
Yang namanya dewasa itu lebih tidak emosional, tidak gampang terpancing oleh emosinya. Kalau dia kelihatan terpancing emosinya, berarti dia bagian daripada mereka. Jadi seperti saja kita ketahui dalam hati, tapi bukan untuk dihakimi. Nah, dengan demikian agama kita menganjurkan agar kita semuanya menjadi rasional dan tidak emosional. Kita semuanya adalah menjadi dewasa dan tidak kekanak-kanakan atau tidak childish, sehingga kita semuanya jangan gampang terprovokasi. Jadi ada dua di sini. Satu, kita jangan memprovokasi. Tapi seandainya ada yang provokasi, kita jangan terprovokasi. Jadi dua hal di sini. Jangan memprovokasi dan jangan terprovokasi. Jangan menjadi provokator dan jangan juga terprovokasi. Jangan juga termakan provokator. Ya, seperti itu. Jadi inilah dua saya kira yang diinginkan oleh Nabi kepada kita. Dan kalau ini kita hidupkan, maka umat Islam menjadi umat yang dewasa. Ada lagi berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Afwan Ustaz. Kalau gitu macam mana kita mencerahkan hati kita tentang ayat fitnah tu lebih bahaya daripada pembunuhan. Sedangkan kita tahu bahawa kalau merebak fitnah tadi, orang munafik akan non-stop dalam buat benda ni sampai hari kiamat. Dan ini mengakibatkan memporak-perandakan the smoothness of Imam Mahdi punya operation untuk menyatukan umat. Beri pencerahan Ustaz. Nah, saya kira menarik ini Pak Nur. Jadi benar Pak Nur. Jadi kalau misalnya kita terprovokasi dengan fitnahnya, terjadi perpecahan, nanti dia bikin lagi kan begitu. Akhirnya semakin rusaklah umat ini. Tetapi kalau dia memfitnah dan kita tidak terfitnah, tidak marah, tidak emosional, pada akhirnya mereka akan berhenti. Pada akhirnya akan cooling down, pada akhirnya akan redup, fed up, ya. Pada akhirnya akan redup, ya. Pada akhirnya akan mati. Tapi kalau dia provokasi, kemudian kita ribut lagi, nanti damai sedikit dibikin ribut lagi. Tapi kalau ternyata umat Islam itu adalah umat yang dewasa, rasional, dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah agar kita berbuat rasional dan tetap tenang, tidak emosional, selalulah mendahulukan akal sehat atau rasionalitas kita. Terima kasih banyak Pak Nur, terima kasih banyak juga Ustadz Ayudin yang telah bergabung pada malam hari ini untuk menambah pencerahan kita sehingga kita lebih luas lagi bahasnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga lahir kita tidak sakit dan batin kita juga tidak sakit. Sakit ada dua, yaitu memprovokasi dan gampang diprovokasi. Dua-duanya penyakit. Penyakit memprovokasi, penyakit nifak. Penyakit terprovokasi adalah penyakit orang jahiliyah. Oleh sebab itulah, marilah kita menghindari menjadi provokator dan juga terhindar dari terprovokasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.